Selamat pagi. Selamat pagi kepada siswa-siswi Miss kelas 8 semuanya. Baik, Miss berharap kalian masih tetap semangat, sehat, dan selalu dilindungi oleh Tuhan. Baiklah siswa-siswa Miss, tak terasa ya, sekarang kita sudah melanjutkan materi kita untuk berikutnya. Tetapi sebelum kita melanjutkan materi kita untuk berikutnya, terlebih dahulu kita mendengarkan lagu yang sepenggal dan nanti kita lanjutkan untuk berdoa. Dan sekarang marilah kita mendengarkan lagu yang sepenggal ini. Bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman menghempas dan sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerih, berapa lagi jauhnya labuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Hai kau yang takut dan resah, kau tak sendirian. Teman sejalan banyaklah dan Tuhan di depan. Bersama-sama majulah, bertahan berteguh. Tujuan akhir Tuhanlah labuhan yang teduh. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Anak-anak Miss, sebelum kita melanjutkan materi kita, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Penuh Kasih, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala berkat-Mu, sehingga kami senantiasa Kau beri rahmat.
Bantulah kami Bapa, agar kami mampu memanfaatkan waktu hari ini untuk belajar bersama teman-teman tentang pelayanan dari gerejamu. Semoga dalam pelajaran ini kami mampu untuk semakin menghayati pelayanan-pelayanan yang ada di gerejamu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anak Miss, hari ini kita akan memasuki subtema yang terakhir, ya, yaitu dengan judul bentuk-bentuk pelayanan gereja sebagai paguyuban. Tetapi sebelum kita menuntaskan tema yang terakhir ini, mari kita ingat kembali dengan materi minggu yang lalu mengenai ciri gereja sebagai paguyuban. Dalam pembelajaran minggu yang lalu, kita mendapatkan poin-poin penting yang harus kita ingat. Bahwa di dalam doa syahadat Katolik, kita mengenal dan mengimani akan ciri dari gereja, yaitu gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Baik, sekarang mari kita tuntaskan materi yang terakhir ini. Miss ulangi sekali lagi dengan judulnya, yaitu bentuk-bentuk pelayanan gereja sebagai paguyuban. Adapun yang menjadi tujuan dari materi kita hari ini adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan isi dari 5 tugas pokok gereja. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan keterlibatan remaja dalam turut ambil bagian di dalam melaksanakan tugas gereja. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan contoh perwujudan 5 tugas gereja di masa sekarang. Ya. Siswa-siswi sekalian, seperti yang sudah kita pelajari dan sudah disinggung mengenai ciri kehidupan dari jemaat perdana yang terungkap dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Gereja sampai saat ini masih mempertahankan atau memelihara tentang tradisi dari jemaat perdana. Pelaksanaan yang dilakukan gereja sekarang ini kita kenal dengan 5 tugas pokok gereja, ya. 5 tugas pokok gereja, yaitu pewartaan atau disebut dengan kerigma. Yang kedua, persekutuan atau disebut dengan koinonia. Yang ketiga, pengudusan atau disebut dengan liturgia. Yang keempat, pelayanan atau disebut dengan diakonia. Dan yang kelima yaitu kesaksian atau disebut dengan martiria, ya. Ada itu 5. Sekarang mari kita bahas satu persatu dari 5 tugas pokok gereja ini, ya. Baik, yang pertama tadi yang sudah Miss katakan yaitu mengenai pewartaan atau kerigma. Ini merupakan segala bentuk pewartaan atau pengajaran iman dan komunikasi iman untuk saling meneguhkan, berbagi pengalaman iman, saling meluruskan pandangan iman. Baik, contohnya dari pewartaan ini, ya, di sini seperti pelajaran agama, pelajaran untuk calon baptis, atau sering kita dengar dengan kata terdidik, ya, permandian, ya, baptis. Baru katekesi umat, khotbah, dan masih banyak lagi contoh-contohnya, nak. Baik, yang kedua di sini persekutuan atau koinonia. Ini merupakan segala usaha untuk semakin mewujudkan dan mengukuhkan persaudaraan murid-murid Kristus dengan saling membantu, saling berbagi, dan saling memenuhi kebutuhan bersama, ya. Contohnya di sini seperti kegiatan retret, ya, kegiatan retret. Pasti pernah dari kalian, ya, pernah mendengar dengan kegiatan retret, ya. Baru rekoleksi, baru kelompok Legio Maria, KRI atau
disebut dengan Wanita Katolik Republik Indonesia. Itulah yang kedua. Sekarang yang ketiga, ya, yang ketiga itu liturgia atau pengudusan. Ini merupakan segala bentuk kegiatan ibadat kepada Tuhan yang dilakukan oleh umat secara personal maupun sosial, baik yang sakramen dan bukan sakramen, ya. Contohnya di sini perayaan Ekaristi, ya. Baru ibadat, doa novena dan lain sebagainya. Ya, itulah contoh-contohnya. Sekarang yang keempat yaitu diakonia, ya. Diakonia atau melayani. Ini merupakan segala bentuk pelayanan, ya, kepada semua orang yang membutuhkan bantuan, ya. Contohnya dalam paroki terdapat poliklinik, dana solidaritas, yayasan yatim piatu dan lain sebagainya. Yang terakhir, yang kelima yaitu martiria atau kesaksian hidup. Ya. Kesaksian hidup dapat diwujudkan dengan cara hidup yang benar atau terputus, dan juga kematian atau martir merah. Contohnya di sini, orang yang rela mengorbankan diri dalam iman dan rela sampai mati disebut martir. Misalnya, ya, pasti sudah pernah mendengar yaitu martir kita yang pertama yang rela demi untuk menyebarkan kebenaran, yaitu yang pertama adalah Santo Stefanus. Itulah martir yang pertama, Santo Stefanus. Baru yang kedua Santo Tarsisius, dan masih banyak lagi martir-martir, ya. Itulah kelima tugas pokok dalam gereja. Nah, baik, siswa-siswi ya sekalian, sebagai orang muda atau seperti kalian, ya, bunga-bunga gereja, orang muda, diharapkan agar mampu untuk turut serta ambil bagian dalam tugas tersebut, ya. Turut serta ambil bagian dalam tugas tersebut dari yang kelima tadi. Ya, bisa kita ambil satu persatu dari tugas pokok gereja itu, ya. Dalam gereja Katolik, kita mengenal banyak untuk pelayanan yang melibatkan remaja. Salah satunya, ya, pasti pernah kalian mendengar dengan kata putra-putri altar atau Miss Dinar, ya. Legio Maria, ya. Baru juga remaja Katolik, orang muda Katolik, baru kelompok karyawan muda Katolik, dan masih banyak lagi, ya. Maka anak-anak Miss, melalui beberapa kegiatan yang sudah Miss sebut tadi, kamu bisa ikut serta di dalamnya. Dan gereja mengharapkan agar remaja berkembang dalam iman dan kepribadian sebagai murid-murid Kristus, melatih diri untuk menjadi kader-kader pemimpin gereja dan masyarakat, dan mengasuh kepedulian terhadap sesama. Gereja sangat menemukan remaja-remaja yang mempunyai inisiatif dan kreativitas untuk mengembangkan gereja. Ya, sekarang coba kamu lihat di buku paketmu itu, ya. Perhatikan buku paketmu, ya, bahwa di situ ada ayat kitab suci dari Efesus 4 ayat 11 sampai 14, ya. Coba kamu lihat nak buku paketmu, ya. Nanti kamu baca, ya. Kamu baca dari Efesus itu. Dikatakan bahwa surat yang ditujukan kepada jemaat di Efesus, ya. Surat yang ditujukan kepada jemaat di Efesus, kita ketahui bahwa Allah telah memperlengkapi kita umatnya, ya, dengan berbagai kemampuan khusus untuk melakukan kegiatan pelayanan. Dan juga Paulus juga menegaskan bahwa keterlibatan seseorang dalam pelayanan merupakan tanda kedewasaan iman seseorang yang dalam pelayanannya disesuaikan dengan kemampuan dan kadar pekerjaannya masing-masing.
Ya, dengan terlibat dalam kegiatan pelayanan gereja, kita turut serta dalam karya pewartaan Yesus Kristus, yaitu mewartakan kerajaan Allah. Ini merupakan panggilan bagi setiap orang yang percaya dan mengimani Kristus. Itulah ya kesimpulan dari bacaan Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Ya. Baiklah nak, sampai di sini proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Miss berharap kalian selalu semangat dalam pembelajaran daring yang seperti ini. Dan juga Miss berharap kalian selalu mematuhi protokol kesehatan. Ya, sampai di sini minggu depan kita lanjutkan kembali. Dah.